Seorang pemuda Korea yang rela mati ribuan kilometer dari kampung halamannya demi kemerdekaan bangsa lain. Selama ini, Korea semakin dikenal di Indonesia berkat ekspansi budaya K-pop-nya. Tapi tahukah kamu bahwa sebenarnya Korea dan Indonesia menyimpan sebuah sejarah heroik yang terpendam pada masa perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan? Tidak banyak yang mengetahui bahwa hubungan antar kedua negara ini sudah terjalin sejak zaman perjuangan dulu. Hal ini tentunya dapat menjadi jembatan persahabatan yang sangat kuat bagi generasi-generasi penerus di masa kini. Yang Chil-sung atau yang dikenal juga dengan nama Komarudin, seorang pejuang asli Korea yang gugur pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kini namanya harum terukir di sebuah nisan di antara makam para pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia di Taman Makam Pahlawan Tenjolaya Garut. Yang Chil-sung lahir pada tanggal 29 Mei tahun 1919 di Kabupaten Wanju, Provinsi Jeolla. Awalnya ia ditugaskan oleh pemerintah kolonial Jepang sebagai penjaga tawanan tentara sekutu di Bandung pada tahun 1942. Saat itu, baik Korea dan Indonesia sama-sama sedang dijajah oleh Jepang. Setelah Indonesia dan Korea merdeka pada tahun 1945, Yang Chil-sung tidak kembali ke Korea melainkan tetap tinggal di Indonesia. Ia berganti nama menjadi Komarudin setelah memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dan kemudian menikah dengan perempuan asal Garut bernama Sumiani. Keduanya memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Edi. Ketika tentara Belanda kembali datang ke Indonesia dan melancarkan agresi militer, Yang Chil-sung pindah dari Bandung ke Garut bersama dua orang tentara Jepang yaitu Aoki dan Hasegawa. Mereka tergabung dengan Tentara Nasional Indonesia. Tidak hanya Yang Chil-sung yang mengubah namanya menjadi Komarudin setelah masuk Islam, Aoki dan Hasegawa pun mengganti nama mereka menjadi Abu Bakar dan Utsman setelah memutuskan untuk masuk Islam. Tiga tentara asal Jepang dan Korea ini memiliki peran penting dalam perjuangan melawan Belanda pasca kemerdekaan Indonesia. Saat di Garut, Yang Chil-sung dikenal sebagai ahli pembuat bom dan memiliki kemampuan bertempur yang tidak diragukan lagi. Ketiganya ikut berperang secara gerilya dalam kelompok yang dijuluki Pasukan Pangeran Papak dari Markas Besar Gerilya Galunggung. Markas ini pimpinan Mayor Kosasi yang terletak di Kecamatan Wanaraja, Garut. Pasukan ini juga yang ikut berperang dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Yang Chil-sung pernah melindungi warga Garut dengan meledakkan jembatan Sungai Cimanuk. Jembatan ini tadinya akan dilintasi konvoi tentara Belanda dari Bandung untuk menyerang dan merebut daerah Wanaraja. Akibat penghancuran itu, militer Belanda gagal masuk ke wilayah Garut. Dengan kemahirannya, Yang Chil-sung yang saat itu masih berusia 30 tahun berhasil membuat bom untuk merusak jembatan yang akan dilewati oleh Belanda. Karena keberanian dan kemahirannya ini, sejak 1946 ketiganya menjadi orang yang paling dicari oleh tentara Belanda. Ketika Belanda kembali menyerang Garut, kelompok pasukan Pangeran Papak bertugas mengamankan wilayah tersebut. Namun, karena kekuatan Belanda terlalu besar, pasukan Yang Chil-sung terpaksa harus mundur. Ketiga tentara asal Jepang dan Korea ini berusaha untuk bersembunyi namun tertangkap karena informasi dari mata-mata. Pada awal Agustus 1949, bermodalkan informasi dari seorang mata-mata asal Garut, satu tim pemburu yang terdiri dari prajurit-prajurit Belanda bergerak ke kaki Gunung Dora yang terletak di perbatasan Garut dan Tasikmalaya. Misi mereka ingin menangkap Yang Chil-sung, Aoki, dan Hasegawa yang selama Perang Kemerdekaan bergabung ke Kubu Tentara Nasional Indonesia. Ketiganya merupakan tentara yang ditakuti oleh militer Belanda di Garut. Selain kemampuan tempur dan keterampilan gerilya mereka, para tentara anggota Kesatuan Pangeran Papak pimpinan Mayor Kosasi ini dikenal dengan keberanian mereka yang banyak menginspirasi para pejuang setempat. Militer Belanda kemudian menyebar mata-mata untuk mengetahui keberadaan tiga tentara tersebut. Pencarian mereka akhirnya membuahkan hasil saat seorang mata-mata inlander memberitahu keberadaan ketiganya di desa Parentas, kaki Gunung Dora. Lewat tengah malam, tim yang sebagian besar terdiri dari prajurit-prajurit Belanda itu bergerak diam-diam menuju kaki Gunung Dora. Dalam gerak senyap, mereka mengepung sebuah gubuk yang diinformasikan sebagai tempat persembunyian. Sekitar pukul 1.30, Yang Chil-sung, Hasegawa, Aoki, dan seorang pejuang lokal bernama Johanna berhasil ditangkap oleh tim tersebut dan kemudian diamankan menuju Garut.
Setelah melalui pengadilan militer, pada 10 Agustus 1949 ketiganya dieksekusi di wilayah Kharkov, Garut. Sementara itu, Johanna dijatuhkan hukuman seumur hidup di Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta. Perjalanan 3 pejuang kemerdekaan Indonesia itu terhenti pada tanggal 10 Agustus 1949. Mereka wafat dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Pasir Pogor. Pada tahun 1975, jasadnya kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Tinjolaya di Garut. Ketiganya diberi gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, hanya terdapat sedikit informasi mengenai kehidupan Yang Chilsung di Indonesia. Informasi mengenai Komarudin yang ternyata merupakan orang Korea berhasil diungkap oleh sejarawan Jepang dan Korea Selatan. Kisah Yang Chilsung dan 2 rekannya ini banyak mendapatkan perhatian. Hingga akhirnya kisahnya dibukukan oleh seorang profesor asal Korea yang melakukan riset dalam kurun waktu 2003 sampai dengan 2015. Selain itu, kesaksian juga didapatkan dari teman-teman seperjuangan Yang Chilsung yang masih hidup. Pada bulan Juli 1995, pemerintah Indonesia dan perwakilan Korea Selatan mengadakan upacara penggantian batu nisan Komarudin secara militer. Sejak saat itu, Komarudin atau Yang Chilsung dianggap sebagai salah satu tokoh pejuang yang berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Hingga saat ini, makam ketiganya masih sering dikunjungi oleh pihak keluarga asal Korea maupun dari Jepang.